Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tribana Fajar S dari kelas PTIKC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah ilmu filsafat mengenai apa itu filsafat. Apa sih sebenarnya filsafat itu? Nah, istilah filsafat berasal dari kata philos dan sopein. Philos bisa diartikan mencintai, mencari atau pencarian akan. Sementara istilah sopein bisa diartikan cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Sehingga filsuf adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Metode yang digunakan dalam filsafat antara lain mengajukan pertanyaan, diskusi kritikal, dialektik, dan presentasi sistematik. Nah, dalam satu pengertian umum, filsafat dikaitkan dengan kebijaksanaan, budaya intelektual, dan pencarian pengetahuan. Dalam hal ini, semua budaya dan masyarakat melek huruf mengajukan pertanyaan filosofis seperti bagaimana kita hidup dan apa sifat dasar realitas. Konsepsi filsafat yang luas dan tidak memihak kemudian menemukan sebuah penyelidikan yang rasional mengenai masalah-masalah seperti realitas, moralitas, dan kehidupan di semua peradaban dunia. Kemudian kita beralih ke poin kedua, yaitu para filsuf. Sebenarnya sangat banyak tokoh filsuf di dunia ini, tetapi saat ini saya akan menjelaskan hanya 4 tokoh filsuf di dunia. Jadi pertama bernama Thales. Ia merupakan tokoh filsuf pertama di dunia yang lahir pada tahun 625 sebelum Masehi dan wafat tahun 545 sebelum Masehi. Ia memiliki pemikiran bahwa dunia berasal dari air. Ia juga memiliki murid bernama Anaximenes yang mengungkapkan hal yang sama, bahwa kehidupan berasal dari air. Kemudian filsuf berikutnya bernama Heraklitus, lahir pada tahun 530 sebelum Masehi dan wafat 470 sebelum Masehi, mengatakan bahwa dunia ini berasal dari api. Filsuf ketiga adalah Parmenides yang lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan wafat tahun 475 sebelum Masehi, yang mengatakan bahwa dunia berasal dari satuan terkecil yang ada. Kemudian filsuf keempat adalah Demokritus yang mengatakan bahwa dunia atau semesta berasal dari satuan terkecil yang tak terbagi atau yang sering disebut atom. Para filsuf di atas juga sering disebut filsuf alam karena perhatian atau pemikiran filsuf dipusatkan pada alam dan bagaimana terciptanya alam semesta. Poin terakhir, apakah belajar filsafat dapat menjauhkan diri dari agama atau Tuhan? Sebenarnya pertanyaan di atas tidak bisa kita benarkan karena filsafat adalah mode of thinking atau cara berpikir. Jadi tergantung bagaimana Anda ingin menggunakan filsafat. Anda bisa menggunakan filsafat untuk menyerang agama, tetapi Anda juga bisa menggunakan filsafat untuk memperkuat doktrin agama. Sebetulnya, cara pandang tentang berfilsafat dipengaruhi oleh background seseorang. Seringkali menjadi pemicu pemikiran yang searah jarum jam. Misal jika background seseorang atau keluarganya agamis, tentu sedikit banyak yang menentang pemahaman filsafat, apapun selama tidak sinkron dengan agama yang dianut. Namun, apakah seseorang bisa menjadi ateis dengan belajar filsafat? Jawabannya adalah iya, karena pengaruh filsafat dapat membentuk semiotik dan hipotesis baru dalam pengalaman berpikir seseorang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap Bapak dosen dapat membimbing saya dan mengoreksi presentasi saya tadi, karena tentunya presentasi saya masih banyak kesalahan di dalamnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.